Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, apakah sudah siap untuk beribadah? Ya, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dari rumah masing-masing. Dan kiranya kemuliaan Tuhan boleh turun atas rumah kita masing-masing dan atas keluarga kita. Kita akan mulai ibadah, kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Amin. Saudara, dalam kasih Kristus, kami menyambut saudara sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan, dan kebaktian kita hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Berada di Bait Sucinya. Ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Gloria Patri. Pembacaan bersama kita akan ambil dari KPPK bagian yang ke-17, Kemegahan Allah. Saya akan membaca bagian pembawa acara dan jemaat akan membacakan bagian jemaat. Kemegahan Allah. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan
pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia dengan lagu nomor 5. Minggu ini adalah Minggu Palem. Kita akan menyanyikan lagu kemuliaan dan hormat sambil mengangkat daun palem. Kiranya pujian kita boleh berkenan di hadapan Allah ketika kita mengagungkan Dia sebagai Raja dan Tuhan kita. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan Raja di atas segala raja yang kita agungkan. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita tahu bahwa kita membutuhkan penyucian dan pengudusan daripada Tuhan. Dan ini kita nyatakan di dalam pujian kita. KPPK 165, sudahkah kau disucikan darahnya, ayat 1 dan 3. Pada Yesus disucikan oleh darahnya dan beroleh hidup baru karenanya, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menyatakan dirimu sebagai Raja di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dengan jelas melihat keberadaan kami. Tuhan, itu sebabnya Tuhan, biarlah di tengah kesadaran kami tentang keberadaan kami, anugerah-Mu sendiri yang terus mengingatkan akan kesalahan-kesalahan kami. Berapa kali di dalam kehidupan kami seringkali untuk menentang Engkau.
Kelihatannya mungkin kami tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi keputusan-keputusan kami, pemikiran kami seringkali tidak selaras dengan Engkau. Dan kami tahu, sesungguhnya itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang peka, bahkan dalam hal yang sekecil apapun, yang sehalus apapun di dalam kehidupan kami bisa menyelaraskannya dengan Engkau. Dan ketika itu tidak selaras, Tuhan, mampukan kami untuk melihatnya. Mampukan kami untuk mengajukan permohonan ampun di hadapan Engkau, Allah yang hidup. Sehingga kami menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak akan mungkin menjadi orang yang berkenan tanpa Engkau, kalau Engkau sendiri yang tidak menolong kami. Kiranya kasih kemurahan-Mu boleh melihat kerinduan kami yang ingin berkenan kepada Engkau. Dan Engkau berkenan untuk menyucikan, menguduskan kami. Dan pada saat itu Tuhan, di tengah kelayakan yang Engkau berikan kepada kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu kalau kami harus beribadah online seperti saat ini, karena keadaan dunia yang sangat tidak kondusif, dan juga Indonesia dengan segala sakit penyakit virus corona dan juga politik yang begitu jahat, Tuhan, sehingga pada akhirnya kami terjepit. Tetapi kami bersyukur anugerah-Mu tidak berhenti. Itu sebabnya Tuhan, anugerah-Mu kiranya juga turun atas pemerintahan negara kami. Untuk Bapak Presiden kami berikan ketegaran, berikan kemampuan untuk melihat data yang hanya daripada Tuhan saja, sehingga dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat bagi bangsa dan negara kami. Bahkan juga bagi pembisik-pembisiknya, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga negara kami sungguh menjadi negara yang diperkenan oleh Tuhan, karena ada pemimpin-pemimpin yang berusaha mencari kebenaran. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Kiranya Engkau juga akan menolong, berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah keadaan wabah ini bukan membuat mereka hanya khawatir dan khawatir, tetapi membawa Tuhan setiap jemaat yang ada untuk makin melekat kepada Engkau, makin tahu mencari Engkau, dan makin mengenal siapa Engkau, Raja di atas segala raja, yang di dalamnya kehidupan mereka sama sekali tidak mereka bisa bergerak Tuhan, ketika Tuhan tidak memberikan keleluasaan itu kepada kami. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan, biarlah setiap kami, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat, diberikan hati yang makin takut dan makin mengenalkan Engkau. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau bermurah hati Tuhan, mau melawat mereka, apapun alasannya dari penderitaan yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang beranugerah atas mereka. Bila mana itu adalah karena kegagalan mereka untuk berdekat dengan Engkau, ampuni dan beri kesempatan kepada mereka Tuhan. Dan seandainya itu merupakan juga adalah ujian bagi mereka, beri kekuatan untuk mampu melaluinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bawa dunia ini, kami bawa gereja-Mu, kami bawa jemaat-Mu di hadapan Engkau Allah yang hidup. Kiranya Engkau berkenan atas seru sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini kita akan sama-sama menyanyikan pujian syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu PPK nomor 18. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita sembah Dia. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa,
Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ke-19. Kita di rumah pun bisa membacanya dari Alkitab kita masing-masing. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Kita akan membaca bersama-sama. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengangkat daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu nomor 323 ayat yang pertama saja. Kita nyanyikan dengan hati yang lembut bahwa kita mau menjadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus dalamku. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang 19, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus memelihara dan memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, kami masih tetap bisa beribadah kepada Engkau, sekalipun dalam bentuk online. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersama-sama mau belajar akan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami dibuat mengerti tentang apa yang harus kami lakukan, atau apa yang harus kami buat di dalam kehidupan kekristenan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingat dengan satu lagu yang syairnya berbunyi kurang lebih demikian. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, apabila kita perhatikan lagu daripada syair ini, ternyata mengikut Yesus merupakan suatu tekad pribadi. Mengikut Yesus suatu keputusan pribadi dalam bentuk satu komitmen. Bahwa dalam situasi atau kondisi apapun, baik itu kesusahan, penderitaan, bahkan maut sekalipun, tetap mau iring Yesus. Tidak berubah arah, tetap menghadapkan wajahnya kepada pribadi Yesus. Saudara, banyak orang mengikuti Yesus karena hal-hal lain selain daripada Yesus itu sendiri. Banyak orang mengikuti Yesus karena orang banyak. Banyak orang mengikuti Yesus karena telah mendengar atau melihat mujizat yang Yesus sudah buat. Saudara, banyak orang mengikuti Yesus karena popularitas Yesus. Pada waktu Yesus mengajar dengan luar biasa. Saudara, namun ketika hal-hal yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kita, maka kita mulai kecewa. Kita marah. Bahkan tidak sedikit dari antara kita yang mulai meninggalkan iman kita kepada Yesus. Saudara, minggu ini kita telah memasuki Minggu Palem. Minggu terakhir, yaitu 5 hari sebelum Yesus mati di atas kayu salib, atau sebelum peristiwa Jumat Agung. Saudara, 1 minggu di mana orang dari seluruh dunia datang untuk merayakan suatu pesta yang orang atau penafsir katakan Paskah. Saudara, ketika mendengar Yesus masuk Yerusalem, di situ dikatakan orang banyak menyongsong Yesus dan mengeluh-elukan Yesus dengan melambaikan daun palem. Saudara, suatu peristiwa yang sebenarnya sudah dirancang oleh Yesus Kristus sendiri. Bahwa Yesus memang harus masuk ke Yerusalem dengan sukarela. Dan dengan ikhlas serta kemauannya sendiri, dia memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib. Saudara, tanpa karya salib tidak ada yang namanya keselamatan. Tanpa karya salib tidak ada yang namanya penebusan. Bahkan tanpa karya salib Tuhan Yesus tidak ada pembenaran. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib untuk menggantikan manusia yang berdosa dan yang harus menerima murka Allah karena kita. Saudara, Paulus berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan murka Allah itu dapat diredakan, saudara, hanya di dalam Dia, hanya dengan pengorbanan yang penuh dengan kepatuhan. Kepatuhan yang akhirnya membawa kepada kemenangan yang gemilang, yaitu ketika Yesus bangkit dan naik ke surga.
Saudara-saudara, namun kalau kita perhatikan teks ini, sebelum peristiwa salib, ternyata Yesus ingin satu pengakuan dari umat bahwa Dia adalah Raja Israel yang diutus Bapa untuk mendamaikan Allah dan manusia. Ayat itu mengatakan keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang ke pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Saudara, ini suatu seruan tentang keberadaan Yesus yang dinanti kedatangannya sebagai Raja. Raja yang akan membebaskan mereka secara politis. Raja yang akan membebaskan mereka secara ekonomi. Raja yang akan membebaskan mereka secara fisik. Mereka berseru, "Hosana," yang berarti selamatkan, aku mohon kepadamu. Hosana, atau artinya juga bisa katakan selamatkan kami sekarang. Saudara, mereka berseru, "Selamatkan aku, mohon kepadamu." Karena mereka melihat dan mendengar apa yang telah Yesus lakukan. Kalau saudara lihat, dikatakan di dalam ayat 17, khususnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, mereka berpikir ini saat yang tepat untuk Yesus membebaskan mereka. Mereka berseru, "Selamatkan aku, mohon kepadamu." Karena mereka melihat dan mendengar apa yang telah Yesus lakukan, khususnya ketika membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka berpikir ini saat yang tepat untuk Yesus membebaskan mereka secara politis, membebaskan mereka secara ekonomis, atau membebaskan mereka secara fisik dari semua musuh mereka, untuk mengembalikan kejayaan Israel. Saudara, mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa Raja Israel yang datang itu adalah Raja yang akan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Mereka tidak tahu bahwa Raja mereka harus mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan mereka dari kuasa dosa. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus menaiki keledai muda, seperti apa yang telah dinubuatkan di dalam Nabi Zakaria, mereka tidak mengerti. Mereka baru mengerti setelah Yesus mati dan bangkit serta naik ke surga untuk dimuliakan. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-16. Mereka tidak tahu bahwa Raja mereka bukanlah Raja seperti apa yang mereka pikirkan. Raja yang datang itu bukanlah Raja seperti yang mereka harapkan, atau Raja yang seperti mereka inginkan. Yaitu Raja yang berkuasa seperti raja-raja dunia. Tetapi Raja mereka adalah Raja yang akan memberikan damai, memberikan sukacita, dan memberikan kebahagiaan secara rohani. Raja yang akan memberi kemenangan dari kuasa dosa. Raja yang akan memberi keselamatan hidup yang kekal. Saudara, kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-19, kita bisa melihat di sini bahwa apa yang Allah telah rancang untuk keselamatan manusia tidak bisa dibatalkan atau digagalkan oleh segala kekuatan, oleh segala kekuasaan dunia. Rencana Allah akan terjadi sesuai dengan rancangannya. Karena di dalam ayat yang ke-19 di situ dikatakan, orang banyak itu mengikut Yesus, mengejar
Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan iman kekristenan kita. Kenapa kita mengikut Yesus? Atau apa yang mendasari saudara dan saya mau mengikut Yesus? Saudara, kalau kita mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan manfaat duniawi semata, saudara, kita akan tergoncang. Kita akan hancur iman kita ketika kita hanya mengikut Yesus karena manfaat duniawi. Saudara, kita akan kecewa ketika kita mengikut Yesus hanya karena supaya usaha diberkati. Kita akan kecewa ketika kita mengikut Yesus, kita berpikir hidup kita secara ekonomi jauh lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kecewa ketika kita mengikut Yesus bukan karena kita tahu siapa Yesus. Kita akan kecewa ketika kita mengikut Yesus hanya karena supaya hidup diberkati, pekerjaan diberkati, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi kita dapatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi dasar kita mengikut Yesus? Saudara, kita akan kecewa kalau kita mendasarkan kenapa saya mengikut Yesus bukan karena kita tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudara, kita akan kecewa ketika kita mengikut Yesus bukan didasari oleh karena saya kenal siapa Yesus di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kalau kita perhatikan orang-orang yang berseru-seru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel. Saudara, orang-orang yang berseru-seru seperti inilah juga adalah orang-orang yang kemudian berseru-seru mungkin dengan suara yang lebih nyaring. Salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat ironis, di sisi satu dia mau mengikut Yesus, tetapi di sisi yang lain berpindah, mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, mengikut Yesus adalah satu tekad pribadi. Mengikut Yesus adalah satu keputusan pribadi, satu komitmen pribadi. Dan hal itu didasari kepada satu keberadaan Yesus itu sendiri. Bahwa dia adalah Raja, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka ketika kita tahu kenapa saya mengikut Yesus, ketika kita mengerti apa yang mendasari saya mengikut Yesus, saudara, kita tidak akan mudah tergoncang. Kita tidak akan berubah arah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saudara, ketika kita tahu dan mengenal akan keberadaan Yesus di dalam hidup kita, itu akan membuat respon kita berbeda terhadap dunia ini. Respon kita, sikap kita akan berbeda ketika orang-orang bahkan memperlakukan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
ketika Amy Beth sedang membawa anjingnya berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Saudara, tiba-tiba seorang pemuda berlari masuk ke sebuah gang di dekatnya. Tidak lama kemudian sebuah mobil menyusul dari belakang. Dan pemuda itu merenggut sepotong kayu besar dari tempat sampah dan melemparkannya ke arah mobil itu. Saudara, Amy Beth berdiri mematung. Ia terjebak di tengah perkelahian antar geng. Dan saudara, tiba-tiba pengemudi mobil yang masih muda itu mencoba melarikan diri dengan memundurkan mobil dengan cepat. Dan akhirnya ia menabrak Amy Beth. Saudara, tubuh Amy Beth mendarat di atas bagasi dan terlempar ke jalanan. Tetapi saudara, herannya ia hanya mengalami luka ringan. Saudara, di kemudian hari ia berusaha memahami apa yang dialaminya dan mencoba merenungkan kembali, sehingga peristiwa itu terasa indah. Saudara, Amy Beth menyimpulkan hal-hal yang buruk terjadi, hal-hal yang tragis dan mengerikan, hal-hal yang baik terjadi, hal-hal yang menakjubkan dan luar biasa. Semua itu terjadi pada kita secara acak. Namun tidak acak bagi Allah yang membuat hati kita yang terluka. Dia tahu penderitaan akan datang. Tetapi Allah itu lebih besar dari berbagai peristiwa yang tampaknya bertentangan dengan kebaikannya. Saudara, kita mungkin mengalami sakit penyakit, kecelakaan, penderitaan, bahkan kematian. Namun kita tidak sendiri. Allah tetap memegang kendali. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Saudara, yakinlah bahwa kelak kita akan aman bersama Yesus selamanya. Saudara, hanya ada satu pribadi yang tahu seluruh jawaban atas sengsara kita. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita saat dalam iman kepadanya kita berseru. Saudara, Allah senantiasa memegang kendali di balik layar. Karena itu, iringlah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami memiliki Raja. Raja yang telah datang. Raja yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa. Raja yang membenarkan kami di hadapan Allah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah pengakuan kami ini boleh menjadi komitmen untuk kami terus mengiring Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeremia yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Lagu 311 ayat 1 sampai 3. Kau
Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, kembalilah di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan sudah menempatkan saudara. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang telah memilih saudara sebelum dunia ini dijadikan, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada saudara yang percaya. Materai dari Roh Kudus yang memberikan pengharapan, penghiburan, dan pertolongan, menyertai dan memberkati saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Immanuel sambil kita nggak boleh bersalaman ya. Jadi antar keluarga mungkin juga nggak boleh gitu. Ya sudah, Immanuel, Immanuel. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Immanuel, Immanuel, Dia disebut Immanuel, Allah serta kita, Dia disebut Immanuel. Ibadah selesai, saat teduh sejenak, bersyukur kita sudah masuk di dalam menyelesaikan ibadah online ini. Amin. Ya,
untuk pengumuman, sekalipun kita memang beribadah online, tetapi persembahan merupakan bagian dari ibadah kita sebenarnya. Cuma kan kita mau memberikannya untuk cash kan susah, jadi itu sebabnya ada nomor untuk mentransfer uang persembahan kita, ucapan syukur kita, kita bisa transfer melalui nomor rekening ataupun OVO, ya bentuknya rupiah ya, nggak bisa Bitcoin ya, jangan mentang-mentang online gitu. Lalu semua virtual, ntar uangnya juga virtual gitu ya, ntar berkatnya juga virtual gitu ya. Enggak, tapi biarlah sekali lagi persembahan merupakan bagian dari ibadah ya, bukan sumbangan, bukan hal-hal lain ya. Nah kemudian juga apabila kita mau didoakan, ada nomor yang tertera yang bisa dihubungin apa yang menjadi beban kita, sehingga sekalipun secara fisik kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kasih Tuhan tetap mampu kita ikat di dalam doa-doa kita. Itu sebabnya jangan sungkan untuk menyatakan beban kita di dalam doa dengan menghubungi nomor yang ada ini. Ya mungkin demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus dengan perlindungannya yang menjaga kesehatan kita semua. Amin.